You don't like the lights, but it's camera time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya para tuan-tuan dan nyonya-nyonya penggemar MotoGP setanah air, sekaligus para penggemar dan pencinta pembangunan nasional ya yang berada di Republik Indonesia. Masih berjumpa lagi bersama saya di Sendoro yang akan berbagi informasi terkait aktivitas proses percepatan pembangunan fasilitas pendukung, di mana sirkuit Mandalika terus bekerja menampakkan wajah cantiknya ya. Seperti biasa kita awali review kali ini dan tetaplah bersemangat para bosku untuk menyaksikan beberapa aktivitas proses pengerjaan percepatan pembangunan fasilitas pendukung untuk gelaran MotoGP. Sirkuit Mandalika terus berusaha untuk menampakkan hasil yang maksimal sehingga nanti para bosku bisa nyaman berada di sirkuit yang sangat fenomenal ini bosku ya. Selanjutnya kita sudah dapat melihat kembali untuk proses pengerjaan pembetonan dasar di bagian area pondasi di tribun premium dekat dengan tikungan ke-16 yang sedang dilakukan proses pengecoran lanjutan, di mana proses pengerjaan pembetonan bahkan untuk meratakan pondasi dasar daripada area tribun standar dan tribun premium terus akan dikerjakan sampai dengan sebelumnya diselenggarakan event MotoGP yang tepat akan digelar pada tanggal 18 sampai dengan 20 Maret bulan depan bosku ya, atau sekitar 1 bulan lebih sedikit bosku ya. Bagaimana para bosku, sudah siap datang ke Mandalika untuk menyaksikan para rider kesayangannya? Dan memang para rider tahap ini sudah selesai melakukan karantina selama 24 jam. Dan beberapa saat kita dapat melihat dan menyaksikan mereka sangat support terhadap pembangunan sirkuit Mandalika, dan beberapa kali mereka juga melakukan ya olahraga siang hari, pagi hari, bahkan sore hari. Mereka mengelilingi area lintasan sirkuit Mandalika 4,3 km dengan 17 tikungan. Selanjutnya kita sudah dapat melihat di sini untuk material sabis atau LPA yang sudah dibubuhkan di bagian area badan jalan yang akan terkoneksi dengan jalur bypass Bil Mandalika. Jalan ini merupakan jalur provinsi yang persis berada di depan sirkuit Mandalika yang menjadi salah satu sarana transportasi atau mobilisasi para bosku ya, yang nantinya akan menuju kawasan KEK Mandalika maupun kawasan sirkuit Mandalika. Dan tepat sekali kita sudah dapat melihat di sini untuk material cairan frame coat sudah mulai diberikan di bagian atas dari LPA ya. Di sini sudah diberikan, tinggal dilakukan proses pengaspalan ya secara bertahap sampai dengan 700 meter untuk panjang daripada badan jalan provinsi yang berada di depan sirkuit Mandalika ini bosku ya. Jalur provinsi ini terbagi menjadi dua, yaitu jalur kiri maupun jalur kanan yang akan terbagi menjadi dua ruas jalan, di mana setiap badan jalan mempunyai lebar 50 meter dan ketika dikali menjadi dua bagian yang terbagi yaitu totalnya 100 meter. Selanjutnya kita dapat melihat di sini untuk pemasangan papling block ya di bagian lantai yang dekat dengan area landmark dari Pertamina Mandalika International Street Circuit, dan ternyata untuk bagian landmark juga dilakukan renovasi ya karena ketinggian dari badan jalan ini menutupi bagian area plang daripada Pertamina Mandalika International Street Circuit. So I won't hold back, and you should know that what's never good just have regrets.
Iya bosku, kita lanjutkan dan tepat sekali kita berada di area yang sangat luas ini yang merupakan area camping ground ya, yang menjadi salah satu fasilitas ketika kurangnya perhotelan di kawasan KIK Mandalika, yang nantinya tenda-tenda ini akan berfungsi tempat penginapan dan silahkan saja para bosku booking ya segera ya. Karena ketika kita menginap di area sirkuit Mandalika mempunyai sensasi yang berbeda, dan seperti yang saya informasikan berkali-kali ya para bosku, di mana nantinya camping ground itu atau tenda tersebut akan mempunyai fasilitas yang tidak kalah dengan hotel berbintang ya. Selanjutnya kita dapat melihat di sini untuk begitu banyak mobil-mobil dari tim MGPE, terus para kru yang akan melihat dan juga melakukan perakitan bagian area ruang tim mereka sendiri ya, yang sedang dilakukan proses perakitan baik untuk Ducati, Yamaha, Honda, Suzuki dan sebagainya. Tepat sekali kita sudah dapat melihat di sini untuk area modular, di mana modular ini yang terbentang panjang yang sudah berjejer rapi, yang merupakan salah satu tempat para kru nantinya atau ruang kru ya, di mana di sini nanti ada kitchen ya atau ruang masak para setiap tim yang terbagi di beberapa area belakang pedok ini ya, sehingga nanti akan digunakan menjadi salah buah fasilitas utama karena kontainer atau bus-bus daripada MotoGP tidak akan didatangkan di sirkuit Mandalika karena memang jauh jaraknya bosku, sehingga digunakan alternatif supaya menghemat dana ya. Dorna juga butuh penghematan dana bosku ternyata ya. Selanjutnya kita akan melintas di area gardu listrik dari PLN yang sudah siap menyuplai semua aliran listrik yang diperlukan di area race control, terus area pit building, area tribun ya, yang nantinya para bosku bisa menikmati ya untuk kenyamanan di area tribun deluxe class maupun area tribun premier ya. Karena begitu banyak para netizen yang bertanya apakah dengan sistem modular, yang kita ketahui bahwa materialnya berupa lempengan-lempengan baja, apakah tidak panas untuk bangunan modular? Ya bosku, kalau tidak diberikan AC ya bisa matang Anda di sana ya. Karena nanti suplai daripada kelistrikan yang diberikan oleh PLN sudah sangat cukup ya, spesial katanya ya untuk gelaran MotoGP bahkan untuk pramusim ini. Selanjutnya kita dapat melihat untuk area tribun premium yang sudah terlihat terbentang memanjang untuk perakitan bagian tiang-tiang dan bagian rangka atap dari tribun yang sangat fenomenal ya. Jangan sebut sebagai tempatnya bergelantungan daripada burung-burung perkutut ya. Selanjutnya kita berpindah dan berbelok ke arah kiri di sini. Di depan kita kali ini merupakan area bangunan pedok atau pit building yang kita ketahui bersama bongkar muat untuk logistik dari para kru MotoGP sudah selesai. Tinggal penataan ruangan yang nantinya beberapa part-part di ruangan akan terpasang ya, sehingga nanti setiap tim akan terlihat corak dan identitas dari para tim MotoGP ya, baik untuk Yamaha, Ducati, Suzuki maupun Yamaha bosku ya. Kembali lagi kita akan melihat bagaimana struktur bangunan tribun premium yang sedang dilakukan perakitan untuk bagian rangka dasarnya, baik untuk tiang dan rangka atap sudah terlihat bentuknya ya. Nanti ketika sudah selesai proses perakitan dan penempatan kursi, maka akan terlihat megahnya daripada tribun premium sirkuit Mandalika ya. Perlu diketahui, percepatan pembangunan sirkuit Mandalika akan selesai sebelum gelaran MotoGP, dan kita masih optimis bosku ya. Memang harus optimis karena fasilitas mendukung ini merupakan sarana utama gelaran MotoGP bisa sukses, di mana para penonton bisa nyaman dan menyaksikan gelaran yang cukup kita nantikan selama 24 tahun yang sempat ya. Gelaran MotoGP dilangsungkan di sirkuit Sentul. Selanjutnya kita akan melihat bagaimana capaian pengerjaan untuk area pembangunan tribun deluxe class yang kita ketahui sudah mulai ditempatkan untuk atap lengkungnya ya. Jadi progres pengerjaan sangat gercep.
Yang kita saksikan bersama dan bisa kita pantau untuk capaian penempatan daripada atap belakang sudah finish pengerjaan, tinggal dilakukan untuk penempatan atap lengkung yang akan terkoneksi dengan kanopi, sehingga nanti atap yang terlihat menjulur ke depan akan menjadi tempat peneduh bagi penonton di lantai kedua, di mana progres pengerjaan percepatan pembangunan area tribun The Class ini sudah mulai dikerjakan untuk penempatan jendela atap, bahkan sudah mulai ditempatkan untuk pintu-pintunya ya, untuk kusen-kusennya bosku ya. Dimana progres pengerjaan kita dapat pantau di sini, aktivitas yang cukup ramai karena tidak kurang daripada 100 orang bekerja untuk merakit daripada tribun yang sangat fenomenal ini bosku ya. Mengapa saya mengatakan fenomenal? Karena sistem modular merupakan sistem yang tercanggih dalam sebuah pembangunan di abad modern ini. Dengan sistem modular, perakitan lebih cepat, higienis tentunya bosku ya. Higienis ya, cepat, kokoh, anti rayap, dan tentunya anti gempa bosku ya, sehingga nanti ketika ada renovasi bisa dilakukan percepatan, bahkan ketika dibongkar maka materialnya tetap akan bisa digunakan. Kita lanjutkan kembali dan tepat sekali kita berada di atas area runoff dari tikungan ke-1, di mana tikungan ke-1 ini berbelok ke arah kanan yang terbentang sekitar 200 meter yang terkoneksi dengan tikungan kedua yang juga berbelok ke arah kanan. Di mana tim road grip ya masih belum melakukan proses finishing untuk pengecatan di bagian area runoff dari tikungan kedua. Kemungkinan mereka akan melakukan proses pengecatan ketika selesai acara pramusim, sehingga area lintasan sirkuit Mandalika bisa kinclong ya ketika event yang sangat kita tunggu-tunggu selama ini. Selanjutnya kita akan memantau beberapa aktivitas proses pengerjaan untuk pengecoran lantai dasar dan penimbunan bagian dasar daripada tribun standar di tikungan ke-12. Yang terlihat di depan kita kali ini merupakan area tribun yang sudah dilakukan pembetonan dasar atau lantai kerja yang dimulai dari tikungan ketiga, 4 sampai dengan tikungan ke-8 nantinya di bagian sebelah kanan inline service road dari trek yang kita lewati kali ini bosku ya. Selanjutnya kita dapat melihat di sini di mana aktivitas proses untuk menggali sedalam 1 meter diganti lagi dengan agregat tanah gunung. Nantinya akan dilakukan pengerasan dan selanjutnya seperti biasa akan dilakukan pembetonan sampai dengan tikungan ke-8. Di mana area zona tengah yang kita ketahui sudah lengang dari beberapa aktivitas kehidupan daripada masyarakat yang sudah lama mendiami area zona tengah ini, sehingga nanti area zona tengah ini akan dibangun untuk resort dan hotel, bahkan untuk kolam renang yang sangat luas dan mewah bosku ya. Dan ketika kita sudah dapat melihat untuk area pintu keluar dari tunnel 2 yang terlihat di sisi kiri dari video ini, dan kita dapat melihat juga untuk aktivitas yang cukup ramai di bagian sebelah kanan daripada inland service road dari tikungan ke-12 yang nantinya akan menjadi tempat tribun termurah dengan harga Rp115.000 saja, tapi itu untuk hari Jumat. Selanjutnya kita sudah berada di area tribun 360 yang terlihat di area puncak dari tribun yang akan menjadi salah satu identitas sirkuit Mandalika yang terbangun di puncak Bukit 360 kali ini. Di mana progres pengerjaan untuk melakukan pengecoran area pondasi dasar sudah selesai proses pengecorannya. Ketika proses pengecoran dasar daripada pondasi tribun yang terlihat ada 3 titik proses pembangunannya, selanjutnya dilakukan penimbunan, nantinya akan ditempatkan untuk tiang-tiang khusus yang sudah didesain oleh anak muda yang sangat kreatif, di mana
kita ketahui dan beberapa hal yang saya sampaikan terdahulu bahwa identitas daripada Tribun VVIP yang berfungsi seperti dengan Tribun Pak Jokowi di tikungan ke-1 yang nantinya akan ditempatkan oleh orang-orang yang punya jabatan dan mempunyai mempunyai uang bosku ya, atau investor-investor yang akan membangun kawasan KEK Mandalika. Hanya ini yang saya dapat sampaikan dan tuturkan di kesempatan sore hari ini. Mohon maaf bila ada salah kata, dan saya Edi Sundoro pamit undur diri. Bilahil salbihaq, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.